Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankannya. Oke, masih di tengah wabah ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada semuanya supaya tetap berhati-hati, waspada, karena wabah ini semakin meluas dan setiap hari data statistik menunjukkan semakin naik ya. Mudah-mudahan segera berakhir, terus kita melakukan usaha-usaha dan berdoa. Usaha kita salah satunya adalah stay at home, work from home, learn at home ya, mudah-mudahan segera berakhir, amin. Oke anak-anak, kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting ya, materinya adalah subnetting. Nanti akan saya ulas juga mengenai materi yang kemarin, yaitu routing statis dan routing dinamis, karena nanti ada hubungannya dengan mata kuliah ini, subnetting. Jadi berkaitan ya. Oke, materinya sudah saya siapkan. Oke, ini nanti untuk latihan ya. Jadi materinya sudah saya siapkan ini dalam bentuk PDF maupun slide. Bisa Anda unduh dua-duanya. Nanti akan saya upload di Google Classroom ya. Sambil menyimak video ini sebagai penguat penjelasan dari tulisan yang saya rangkum ini ya. Oke, langsung saja anak-anak tentang subnetting ya. Oke, kenapa belajar subnetting? Ya, berfungsi untuk apa? Satu, untuk mengurangi lalu lintas jaringan. Dua, teroptimalisasinya unjuk kerja jaringan. Pengelolaan yang disederhanakan. Dan CIDR, Cluster Domain Routing atau private. Jadi fungsi dari subnetting yaitu mengurangi lalu lintas jaringan ya, karena saat ini masih banyak yang menggunakan IPv4 ya. Jadi yang kita bahas untuk subnetting kali ini adalah IP versi 4. Oke, dengan adanya subnetting ini nanti performa dari jaringan itu lebih baik gitu ya. Oke, kemudian CIDR ini adalah untuk mengatasi habisnya IP di versi 4 itu, karena banyak sekali yang menggunakan IP versi 4 ini. Oke, lanjut. Jadi sebelum belajar subnetting, istilah penting yang wajib Anda ketahui itu ada IP, subnet mask, insya Allah sudah Anda tahu semua ya. Ada IP, subnet mask. Oke, lanjut aja. Ada network, ada jaringan atau daerah. Host, yaitu komputer itu sendiri. Terus block subnet. Oke, nanti kita bahas lebih detail lagi. Ada broadcast address, ada broadcast communication network. Broadcast address pengiriman pesan ke seluruh
titik dalam jaringan. Oke, ada broadcast address, sebuah alamat yang isinya bit 1 semua ya, dalam satu blok gitu ya, atau octet istilahnya, atau segmen. Oke, lanjut. Jadi perumpamaannya seperti ini. Kita menggunakan subnetting ini ya. Ini contohnya, misalkan ini gang gitu ya, gang. Misalkan ini gang. Oke, misalkan ini gang, gang. Gak bisa ya. Oke, inilah. Misalkan gang gitu ya, ini gang. Ini gang. Ini gang. Ini juga gang. Ada 3 gang. Oke, dalam satu gang ini nanti ada berapa rumah, ada berapa rumah gitu ya. Contohnya misalkan ini. Nah, ini yang Jalan Sudirman. Jalan ya analoginya seperti itulah, jalan raya misalkan Jalan Sudirman. Oke, di Jalan Sudirman ini ada 3 gang. Nah, pertama Jalan Sudirman Blok F. Ya, misalkan ini, ya ini Blok F. Dibatasi 4 rumah. Kemudian selanjutnya Jalan Sudirman Blok G. Dibatasi 3 rumah, misalkan. Kemudian Blok H. Ya, Jalan Sudirman Blok H dibatasi 10 rumah. Jadi begitu. Jadi bukan nanti yang kita gunakan itu bukan IP standar lagi, tapi subnet ya, subnetting. Jadi analoginya seperti itu. Nah, ada blok blok F, blok G, blok A. Dan ketiga gang ini namanya semuanya Jalan Sudirman, cuman dibagi-bagi gitu ya. Ya, lanjut. Oke, 4 hal penting dalam subnet yang kita cari itu nanti adalah jumlah subnet, jumlah host per subnet. Subnet itu tadi yang gang itu tadi ya, gang. Terus dalam satu gang itu ada berapa rumah, itu ada berapa komputer dalam satu gang itu, dalam satu subnet. Nah, nanti kita mencari ini tugas-tugas. Terus ketemu berapa blok, berapa gang nantinya. Nah, kemudian alamat yang bisa digunakan, alamat IP maksudnya ya. Alamat IP yang bisa digunakan di setiap titik komputer itu. Ya. Kita akan mencari itu. Terus pertanyaan juga, Pak, gak pakai subnet boleh nggak? Ya boleh aja, gak apa-apa. Cuman kalau kita menggunakan yang tanpa subnet yang standar gitu ya. Nah, di sini Anda belajar ini ketika nanti Anda sudah menjadi teknisi jaringan, admin jaringan, kemudian oleh perusahaan atau dimanapun gitu ya. Terus pimpinan pengennya coba ini IP-nya dibuat optimal. Ya. Nah, itu Anda harus paham di situ. Jadi tidak lagi menggunakan IP yang standar, yang default gitu ya. Tapi menggunakan yang subnetting. Oke, ini anak-anak 4 hal ini harus Anda ingat ya. Anda tahu, Anda ketahui, Anda pahami. Jadi kita belajar subnetting nanti mencari ini ya, mencari ini. Oke, lanjut. Oke, penulisan IP address pada umumnya adalah seperti contoh. Ini yang standar ya, 192.168.1.2. Ini kelas apa?
kelas C ya. Oke, ada kalanya penulisannya seperti ini. Ini boleh untuk menyingkat tulisan supaya tidak terlalu lama juga. Ada slash 24 itu apa? Itu nanti kita akan membahas ini. Ini maksudnya apa? Ini namanya prefix ya. CIDR tadi. Oke, artinya begini. Artinya IP 192.168.1.2 subnet masknya 255.255.255.0. Ini kelas C. Jadi Anda menulis seperti ini boleh, ya. Anda menulis seperti ini boleh. Menulis seperti ini juga boleh. Tidak masalah, sama-sama betul. Tapi kalau ini kan terlalu panjang ya. Kita nulis yang ini, yang singkat. Nah, ini ada penjelasannya. Oke, slash 24 diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet mask yang diselubung dengan angka biner 1 pada 3 segmen pertama TCP IP. 24 ini dari mana? Oke, ya. Penjelasan lebih detail lagi. Ya. Nah, di kolom IP itu kan ada ini ya. Nah, dibatasi dengan titik ya. Oke, 24 ini dari mana, Pak? Dari sini, dari banyaknya 1 di segmen pertama atau oktet pertama. Nah, ini kalau kita hitung ya, 8 ya, 16 semuanya jadi 24 ya. Ya, jadi 24. Ini kalau standar subnet mask standar default ya. Oke, mudah-mudahan Anda semua sudah paham 255 dari mana, Pak? Ini 255 ini konversi dari biner ke desimal ya. Teorinya pernah saya kirim gitu ya di grup ya, di ketua kelas kan. Oke, ini artinya seperti itu anak-anak. Slash 24. Slash 24 itu berarti subnet mask kelas C. Kalau slash 8 itu subnet mask kelas A. Slash 16 berarti itu subnet mask kelas B. Kok bisa, Pak? Bisa ya ini ya. Nah, ini kan jumlahnya 8, ini kelas A. Kalau kelas B ini di jumlah lagi sini. Nah, kalau kelas C 24. Gimana? Paham ya anak-anak ya? Semoga paham. Oke, semoga paham. Oke, lanjut. Nah, ini ya, subnet mask berapa saja yang bisa digunakan untuk melakukan subnetting. Ya, ini kalau di dalam tabel seperti ini. Oke, di sini ada yang kurang di sini yang 8 tadi. Slash 8 ya. Kalau slash 8 tadi 255. Oke, maaf ya. Tulisannya bagus. Harusnya pakai mouse pen. Nah, ini ya. Jadi kalau diurut 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya sampai 30. Ya. Pak, ini sebetulnya apa gitu ya? Ini sebetulnya apa? Ini sebetulnya apa? Ini apa itu tadi yang di slide awal tadi ya.
Jadi ringkasnya adalah ini adalah jumlah host. Jumlah host. Kalau 8 itu jumlah hostnya berapa? Kalau 9, setelah 9 itu jumlah hostnya berapa? Jumlah komputernya berapa? Sampai 30 ini. Ya. Kalau 30 itu jumlah komputernya berapa? Jumlah komputernya berapa? Oke, nanti ada cara ngitungnya. Ya, saya sering menggunakan yang ini, yang 30 ini, kalau hanya 2 komputer. Terus kemudian bisa Anda lihat di sini ya, subnet masknya ini tidak seperti default ya. Kalau yang Anda ketahui kan hanya 255.0.0.0. Ini kelas A. Yang kelas B 255.255.0.0. Yang kelas C 255.255.255.0. Ya. Oke, contoh ini kelas B. Ulang lagi, ini kelas C. Ini ya, ini kelas C, ini kelas B, ini tadi kelas A. Ini yang default. Ya, yang default standar. Nah, ini kalau Anda lihat di sini subnet masknya aneh-aneh ini ya. Ada 128, ada 122. Ya, meskipun IP Anda nanti itu kelas B, kemudian subnet masknya kelas A gitu ya. Itu bisa. IP-nya kelas C, subnet masknya kelas A, kelas B, itu bisa. Tidak mesti IP-nya A, subnet masknya A juga tidak. Boleh gitu ya. Oke, lanjut. Contoh, nah ini contoh ya. Contoh yang kelas C ini ya, kelas C. Oke, kita lihat di sini contohnya. Oke, di sini contoh. Jadi Anda perhatikan ya, kalau di sini 0, kalau di sini 0, ini berarti bukan IP address, bukan IP host, tapi network address, network ID. Nah, ini menandakan network ya, alamat jaringan. Jadi Anda perlu ingat ini. Kalau di sini 0, pokoknya 0 itu otomatis network gitu. Kalau bukan 0 gimana Pak? Nah itu nanti bisa berarti IP address, tapi bisa juga network address. Nah makanya kita lihat kasusnya dulu ya. Oke, di sini kelas C ada network address seperti ini. Ini soalnya yang kita analisa 192.168.1.0 itu berarti kelas C dengan subnet mask /26. Berarti ini ya, berarti kita jumlah di sini. Ini 8. Sampai sini 16. Sampai sini 24. Tambah 2, 24, 25, 26. Nah, terus tugas Anda di sini ketika sudah ketemu 26 ini dikonversi ya. Ini dikonversi menjadi desimal. Ya, menjadi desimal. Jadi 11000000 ini kan biner ya. Ini biner. Ya. Itu dikonversi menjadi desimal. Hasilnya adalah 192. Nah, gimana caranya? Ya, teori manualnya sudah pernah saya kasih. Nama filenya adalah teori bilangan. Ya. Nah, kalau Anda ingin mudah lagi itu pakai kalkulator. Nah, ini silakan ketik aja kalkulator. Kemudian Anda pilih di bagian view, Anda pilih yang programmer ya. Kemudian Anda pilih biner. Nah, ini. Jadi kalau Anda malas ngitung itu pakai kalkulator aja.
Oke, ini Anda harus tahu manualnya dulu ya. Meskipun ada aplikasi untuk ngitung subnetting itu ada. Tapi kalau Anda tidak belajar manualnya, Anda tidak tahu dasarnya. Ya. Dari mana juga. Oke, contoh ini ya. 11 0 0 0 0 0 0. Dikonversi ke desimal. Desimal. Nah, hasilnya adalah 192. Ya. Sama dengan ini ya. Caranya begitu. Oke, kemudian setelah dianalisa, kita jangan lupa 4 hal tadi. Kita akan mencari satu jumlah subnetnya, dua jumlah host per subnetnya per gang itu tadi. Jadi satu gang itu nanti ketemu berapa komponen. Kemudian blok subnetnya, ya. Alamat blok subnetnya, kemudian alamat host dan broadcast yang valid yang bisa digunakan. Oke, jadi 4 hal ini kita mencari ini tuh, mencari ini. Misi kita mencari ini. Oke, lanjut. Nah, ini perhitungannya sih. Oke. Nah, ini lanjutan dari slide yang tadi ya. Jumlah subnetnya sudah ketemu sebetulnya. 2x, di mana x adalah banyaknya biner, bilangan biner. Jadi di segmen terakhir itu tadi kan ada 2 angka 1 itu ya. Yang begini tadi. Nah, itu ya. Jadi X ini adalah banyaknya ini nanti. Nah, banyaknya angka 1. Nah, tadi kan /26 ya, /26. Terus kalau di desimalkan berapa? 192. Gitu ya. Oke, ini untuk mencari jumlah subnetnya. Nah, mencari jumlah subnetnya. Oke, kalau dua oktet terakhir itu kelas B, 3 itu kelas A. Oke, di sini. Jadi hitungnya ini udah ketemu tadi ya. Ada 2 di sini. Angka satunya itu ada 2 di oktet terakhir tadi. Di mana Pak? Nah ini ya, di sini ya. Nah ini kan ada 2 ini. Nah ada 2 ya. Oke lanjut. Nah maka hitungannya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Maka ketemu jumlah subnetnya adalah 4 subnet. Nah, selesai 1. Simpan ya. Saving. Lanjut. Sekarang ngitung jumlah komputernya, jumlah hostnya. Oke, jumlah hostnya per subnet kita punya rumus. Jadi yang membuat rumus ini adalah para pakarnya itu sudah standar ya. Perjanjian internasionalnya seperti ini. Rumusnya adalah 2Y min 2. Di mana Y itu adalah adalahnya kebanyakan. Y-nya adalah kebalikan dari X tadi, yaitu banyaknya 0. Ya. Jumlah 0 di oktet terakhir tadi itu kan ada 6. Ya, ada 6. Jadi jumlah host persatnya adalah 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6. Min 2. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Dikurangi 2, hasilnya 62.
62 host atau komputer. Sudah ketemu. Nah, jadi jumlah subnetnya tadi berapa? 4. Jumlah komputernya sudah ketemu 62 komputer dalam satu gang. Jadi kalau /26 tadi itu jumlah networknya, subnetnya itu ketemu 4 gang, ya. Ada 4 gang, ada 4 sub, ya, ada 4 sub. Nah, jadi dalam satu sub, dalam satu gang itu, ya, misalkan begini, ini gang ke-1, gang kedua, gang ketiga, gang ke-4. Jadi dalam satu gang ini isinya adalah 62 komputer. Ini juga sama, 62, ini 62, ini 62. Oke, paham ya anak ya? Lanjut. Mudah-mudahan paham. Oke. Nah, nih. Sekarang kita mencari alamat blok subnetnya itu. Ya, alamat blok subnetnya. Tadi kan ada 4 blok ya, ada 4 blok. Nah, ini ya. Oke, untuk mencari alamat blok subnet ini, rumusnya adalah dimulai dari 256. Ini default sudah ya, default. Tidak bisa dirubah. Jadi 256 ya, 256 dikurangi 192. 192 ini dari mana? Dari tadi itu. Dari biner 11 11 00 0 0 0 0. Ini ya. Nah, atau ini sama. Jadi rumusnya adalah 256 dikurangi 192. Jadi hasilnya adalah 64. Itu ya. Nah, seperti yang analogi tadi. Tadi kan ada Jalan Sudirman, blok F, blok G, blok H gitu ya. Nah, itu kita mencari nama bloknya itu. Oke. Maka 256 dikurangi 192 hasilnya adalah 64. Tapi penulisan 64 itu bukan di blok pertama. Ya, blok pertama itu dimulai dari 0. Ini ya, 0. Blok kedua adalah 64. Blok kedua 128. Blok keempat 192. Jadi ini adalah nama bloknya, nama subnya itu, subnetnya, ya. Jadi 0 ya, blok subnetnya ini 0 sampai oke, kita nulisnya begini dulu ya. Sampai di sini berhenti. Nanti ada tabelnya lagi. Oke, sampai di sini dulu. Oke, saya enter untuk slide berikutnya. Nah, ini. Terus kemudian, Pak, bagaimana kita memakai IP yang valid, yang bisa kita pasang di komputer kita itu? Ya. Jadi kita membuat tabel. Oke, sambil kita baca di sini. Ya. Jadi host pertama itu adalah 1. 0 tadi kan network ya, network bukan host tapi network. Oke, ini tadi di sini. Nah, ini ya. Ini network bukan ini network semua ya. Ini network semua. Ini bukan IP host tapi IP network. Nah, kita tidak boleh menggunakan ini. Kita tidak boleh menggunakan ini kalau kita membahas tentang subnetting ini, kita tidak boleh.
Oke, lanjut di sini ya, di sini. Oke, lebih jelasnya begini. Nah, tabel ini. Nah, ini ya, tadi kan ketemu 4 gang ya, 4 gang. Ini gang pertama anggap aja gitu, gang kedua, gang ketiga, gang keempat. Itu ya. Kemudian tadi soalnya kita ingat-ingat lagi 192 titik 168 titik 1.0. Ya, ini soalnya tadi kan, ini network ya, IP network, kemudian slash 26 ya. Kalau dikonversi khusus yang ini tadi bahwa subnetnya 192 ya, 255.255.25.192. Oke, ini anak-anak. Jadi IP yang boleh dipakai itu yang ini anak-anak. Nah, ini semua ini. Nah, sini ya. Terus subnet ini apa, Pak? Subnet ini adalah daerahnya ya. Daerahnya tadi. Mungkin ini tadi Gang Sudirman ya. Gang Sudirman 1, Gang Sudirman 2. Jalan Sudirman Gang 1 maksudnya. Jalan Sudirman Gang 2, Jalan Sudirman Gang 3, Jalan Sudirman Gang 4. Terus IP yang bisa dipasang di komputer itu yang ini. Host pertamanya dimulai dari 1. Host yang paling akhir adalah 62. Kan jumlahnya berapa tadi? Jumlah hostnya. Jumlah satu gang berapa? 64 ya. 64. Nah, ini ya, 64. Cuma di sini yang bisa digunakan itu yang saya kasih tanda warna merah ini. Jadi dimulai dari 192.1.1 sampai 192.168.1.62. Ini kan dan seterusnya maksudnya di sini ya. Nanti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan sampai 62. Terus Pak, ini apa? Subnet mas ini tidak boleh dipakai. Ini penanda bahwa ini adalah daerah network 0. Ini network 64, ini 18, ini 192. Terus alamat IP broadcast-nya adalah yang ini. Nah, yang ini. Jadi Anda itu tidak boleh nanti pakai ini, pakai IP di host ya. Ini tidak boleh. Terus atau pakai yang ini juga tidak boleh. Ini IP broadcast-nya, IP penyebarannya ya. Terus kemudian Pak, yang gang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah blok yang kedua ya, blok yang kedua karena kita menggunakan subnetting /26 ini. Nah, di blok kedua ini 64 itu adalah subnetnya. Terus 65 hingga 126 itu adalah IP yang boleh digunakan di komputer. Terus 127 ya, 127 ini broadcast-nya, ini tidak boleh pakai. Ini tidak boleh pakai. Gitu ya. Terus kemudian, nah ini kan berkaitan ini, apa namanya? Saling sambung ya. 63, 64, 65, 196, 197, terus 128 gitu ya. 129, 192 sampai habis. Oke, paham sampai sini ya? Oke, paham? Mudah-mudahan paham. Oke, itu aja dulu, yang kelas C saja dulu, yang disimak ya. Sambil nanti kita lanjutkan di IP address kelas B dan A. Oke, kemudian, nah ini ya, nah ini dia. Kita keliru tadi ya, bukan 64 ini ya, 62, sorry. 62.
Oke, ini kalau /25 126 host komputer. Nah, ini yang kita gunakan ini. Dia untuk kelas C. Paham sampai sini, anak-anak? Ya, mudah-mudahan paham ya. Ya, yang kelas C aja dulu, yang kelas C dulu. Oke, kemudian ini ada latihan. Ya, dicoba. Anda coba latihan dulu. Nanti hasilnya Anda tulis, terus beritahukan ke saya. Ya. Coba ini ada 2 sih. Saya ingin tahu caranya sama dengan yang saya ajarkan tadi. Oke, sementara itu dulu ya. Oke.